Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel Bunda Helen. Hari ini di Tongkang Taiwan itu panas ya teman-teman. Jadi aku pikir aku pengen makan yang pedes-pedes. Jadi panas-panas makan yang pedes-pedes enak ya teman-teman. Hatsu. Jadi ini itu aku pengen langsung aja masak ya teman-teman. Untuk sekalian untuk makan siang ya teman-teman. Yuk ikutin terus kegiatan aku yuk. Di sini aku punya ikan tongkol yang udah aku goreng, terus aku suwir-suwir kayak gini, kecil-kecil kayak gini. Nanti mau aku masak jadiin sambal tongkol suwir ya teman-teman. Nah ini cabenya udah aku siapin, udah aku halusin ya teman-teman. Nanti tinggal dipakai untuk masak ya teman-teman, jadinya enak. Terus ini kebetulan aku lagi simpan serai, tapi aku lagi nggak simpan daun salam, jadi nggak apa-apa pakai serai aja. Nah ini ada daun jeruk, bawang merah, ini semuanya aku mau masak ya bumbu-bumbunya. Ini buat bawang merahnya separuh aku mau tumis pakai daun ubi jalar, terus separuhnya lagi aku mau tumis buat ikannya gitu. Jadi ini disiapin dulu bumbu-bumbunya, jadi nanti enak masaknya, tinggal masak gitu teman-teman. Biasanya kalau aku masak kayak gini disiapin dulu. Terus udah gitu ini juga aku ada miso ya teman-teman. Miso ini adalah fermentasi kacang kedelai Taiwan. Rasanya itu asin dan gurih ya dari kacang kedelainya itu sendiri. Ini misonya aku mau masak pakai ikan. Ikan ini ya teman-teman, kalau di bahasa Mandarinnya ini tuh namanya chou koi. Aku tuh beli 3 biji gini 75 NT teman-teman. Kalau dirupiahin sekitar 35.000 rupiah ya. Ini tuh ikan Helen suka banget teman-teman, karena dagingnya itu luan-luan ya. Jadi empuk lah dagingnya itu. Sama kayak ikan bandeng ya. Cuma kalau bandeng kan banyak minyaknya. Jadi Helen kurang suka. Karena Helen cuma suka ikan ini ya teman-teman. Jadi kalau aku masak ikan tuh cuma masak ikan ini aja teman-teman. Apa yang Helen suka aja teman-teman aku masak. Jadi aku sering banget masak ikan ini teman-teman. Di sini sekalian aku mau bahas ya teman-teman. Jadi ikan di Indonesia dengan ikan di Taiwan itu berbeda teman-teman. Kalau biasanya kalau masak ikan di Indonesia itu kan kita pakai rempah-rempah kayak kunyit ya kan teman-teman, garam, asem. Kalau di sini enggak teman-teman, cuma garam tok udah nggak bau amis teman-teman. Dan kalau ikan mau dimasak kuah itu cuma rempahnya itu cuma jahe doang teman-teman. Kalau di Indonesia kan banyak ya pakai kunyit, pakai kemiri. Bau ikannya tetap ada teman-teman, cuma enggak bau amis teman-teman, beda. Kita balik lagi langsung aja ya. Ini serainya digeprek dulu ya teman-teman, biar nanti aromanya keluar. Aku pakai anak batu lumpang dari Indonesia ya teman-teman, mamaku kirim dari Indonesia. Ya jadi ini sangat berguna sih. Makasih mama. Ini kita udah siap untuk masak ya teman-teman. Nyalain kompornya, nyalain sedot asap, lalu kita masukin minyak sayurnya secukupnya ya teman-teman. Masukin, kita atur apinya karena kita mau siapin bahan lainnya. Ini aku mau tumis daun ubi jalarnya, aku nggak pakai bawang putih teman-teman, jadi aku pakai bawang merah aja. Tapi biasanya kalau orang Taiwan itu masak selalu tumis-tumis itu pakai bawang putih teman-teman. Karena aku pakai bawang putih itu kebanyakan itu kepala aku pusing teman-teman, ada anemia sedikit teman-teman. Jadi ini aku siapinnya bawang merah aja, aku masukin bawang merahnya aja ya teman-teman, separoh. Nanti bawang putihnya aku mau masak di ikan aja teman-teman, di ikan miso. Ini tumis dulu bawang merahnya ya teman-teman, atur apinya, tumis sampai wangi ya teman-teman. Setelah wangi kita bisa masukin daun ubi jalarnya ya teman-teman. Masukin aja semuanya teman-teman, pelan-pelan ya. Kita tumis, kita aduk-aduk ya teman-teman sampai matang. Kalau penampakannya sudah seperti ini bisa kita taruhin garam, sedikit aja garamnya. Ini aku cuma pakai garam aja ya teman-teman. Aku nggak pakai penyedap rasa atau royco ya teman-teman, nggak pakai micin juga teman-teman. Jadi cuma garam aja toh. Jadi masakan setiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Kalau lagi kepengen ya memang aku juga pakai penyedap rasa. Tapi kali ini aku lagi nggak ya teman-teman, nggak pingin pakai. Kadang-kadang masak itu juga mut-mutan ya teman-teman. Kadang-kadang bisa enak, kadang-kadang bisa hambar gitu teman-teman, kadang-kadang bisa lupa garam. Jadi mut-mutan teman-teman, kalau aku sih ya pribadi ya.
Kalau aku masak kalau kelupaan garam gitu teman-teman, ini sekedar sharing aja ya. Kadang-kadang mertua aku tuh bilang enak, aku juga bingung ya teman-teman, lupa garam tapi kok dibilang enak. Karena nggak terlalu suka garam mungkin ya teman-teman. Nah ini udah bisa disajikan ya teman-teman. Aku mau taruh ke depan, aku mau sajikan. Ini airnya kebanyakan aku tuang sedikit ya teman-teman, nggak apa-apa. Tuh kayak gini teman-teman penampakannya. Tumis daun ubi jalar. Lanjut masak masakan berikutnya. Nyalain kompornya, panasin kuali yang udah dicuci, yang udah bersih. Kita pastikan di dalam kualinya udah nggak ada air yang tersisa. Kalau masih ada bisa kita lap pakai tisu dapur ya. Tuang minyaknya. Masukin bawang merahnya. Aduk-aduk, tumis sampai harum. Kalau sudah harum, masukin serainya. Aduk-aduk lagi. Atur apinya lagi. Masukin cabai yang udah disiapin. Cabainya aku masukin semua ya teman-teman. Aduk-aduk. Tumis pokoknya teman-teman. Daun jeruknya masuk. Aduk-aduk lagi ya teman-teman. Aduk-aduk terus, hati-hati gosong ya teman-teman, atau cabenya nempel di wajan. Jadi kita harus aduk-aduk terus. Dan kalau dikira-kira udah pas matangnya sesuai dengan yang kita mau, kita bisa langsung kecilin apinya. Terus masukin ikannya. Untuk aduk-aduk cabenya harus hati-hati ya teman-teman, takutnya gosong. Jadi harus diaduk-aduk terus ya teman-teman. Ini ikannya juga kita aduk-aduk, soalnya kita nggak pakai air ya teman-teman. Jadi harus diaduk-aduk aja terus. Kita atur lagi apinya. Nah kalau udah kayak gini teman-teman penampakannya tuh. Ini kan kita masak nggak pakai air ya teman-teman. Jadi kuncinya kita aduk-aduk terus teman-teman. Kalau udah kayak gini penampakannya, kita bisa tambahin sedikit garam ya teman-teman. Hati-hati ya teman-teman dengan garamnya ya teman-teman. Ini aku pakai seujung utik-utik tesi ya teman-teman. Jadi sedikit-sedikit. Sebenarnya teh ini tuh kalau dijadiin satu cuma setengah sendok teman-teman. Tapi ini gulanya aku mau pakai 2 sendok ya teman-teman. Aku masukin juga gulanya teman-teman. Biar nggak terlalu pedas ya teman-teman. Karena cabai ini tuh pedas banget teman-teman yang aku pakai. Nah ini bisa diaduk-aduk lagi ya teman-teman. Cabai Taiwan itu ada yang pedas, ada yang enggak ya teman-teman. Kalau yang besar itu enggak terlalu pedas. Kalau yang kecil-kecil itu pedas teman-teman. Apalagi ada lagi ya teman-teman yang kecil. Lebih kecil lagi teman-teman, itu lebih pedas lagi. Pokoknya lebih kecil lebih pedas gitu teman-teman. Kalau cabai Taiwan itu teman-teman. Tuh kayak gini teman-teman bentuk penampakannya teman-teman. Udah mateng, udah bisa disajikan teman-teman. Aku pindahkan ke piring saji ya teman-teman. Nah ini tuh papa mertua aku itu bisa makan teman-teman. Karena tadi emang dipakein gula nggak terlalu pedas dan cabenya juga udah ditumis dulu ya teman-teman. Ini kalau kalian sajikan ke majikan kalian juga, majikan kalian masih bisa makan ya teman-teman, karena udah ditumis dulu cabenya dan udah dipakein gula. Buru-buru ini aku langsung lanjut mau masak ikannya ya teman-teman. Air ini aku mau didihin ya teman-teman. Aku nyalain kompornya. Ini kompornya rada-rada susah nyala ya teman-teman. Ini padahal kompor baru teman-teman, baru diganti. Dapur ini tuh sebenarnya baru teman-teman. Kalau yang dapur kemarin di video aku itu dapur lama teman-teman, aku masih pakai. Karena aku lama juga ya teman-teman nggak bikin video. Ini tuh sebenarnya tuh aku tuh ganti dapur juga teman-teman. Ipar aku minta ganti teman-teman dapurnya. Makanya tuh kadang-kadang tuh barang lama tuh lebih bagus ya teman-teman dibandingkan barang baru. Elemen-elemennya menurut aku pribadi sih ya lebih kuat teman-teman. Ini jahenya udah aku masukin duluan ya teman-teman biar wangi. Ini airnya udah rada-rada sedikit anget. Aku ambil sedikit ya teman-teman. Misonya aku mau siapin dulu. Aku mau cairin dengan air ya teman-teman. Kayak gini teman-teman caranya. Ini kan dia rada-rada
nempel ya teman-teman, jadi kita perlu bantuan sendok. Ini aku ngambil air yang dari panci ini aja ya teman-teman, jadi nggak bolak-balik masak air. Dilumatkan dulu ya teman-teman misonya, sedikit-sedikit ditekan teman-teman, supaya nanti kalau dimasak itu cepet teman-teman, cepet lunaknya. Karena ini terlalu nempel kalau nggak dilunakkan dulu teman-teman. Kayak gini diaduk-aduk teman-teman. Kalau sudah seperti ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Karena airnya udah panas, lanjut ini aku mau masukin bawang putih yang udah disiapin sebelumnya ya teman-teman. Masukin aja kayak gini. Kalau airnya udah panas, udah mendidih kayak gini, ini kita udah bisa masukin ikannya ya teman-teman. Ini ikannya memang tinggi, maksudnya besar, lumayan besar ya teman-teman. Di pancinya palanya rada nggak kerendam, tapi nggak apa-apa, kita bisa tekan-tekan ya teman-teman. Kayak gini. Masukin dulu ikannya teman-teman, baru nanti masukin misonya teman-teman belakangan. Tuh kayak gini teman-teman. Jadi kan kerendam semua, kita pastikan ikannya matang ya teman-teman. Karena masak ikan juga nggak terlalu lama ya teman-teman. Nggak boleh terlalu lama juga, nanti dagingnya keras teman-teman kalau ikan Taiwan itu. Nah ini udah terendam semua ya teman-teman ikannya. Pastikan terendam semua. Nah kalau udah mendidih seperti ini kan ada kotoran-kotorannya tuh teman-teman, tuh yang putih-putih ini kotor-kotorannya. Kita bisa ambilin teman-teman pelan-pelan. Buangin ya teman-teman. Kotoran ikannya ini tuh putih-putih. Tuh, berbeda ya teman-teman sama gelembung mendidih sama gelembung kotoran ya teman-teman. Jadi kita buangin gelembung kotorannya ya teman-teman. Setelah bersih, ini kita bisa masukin misonya ya teman-teman. Aduk-aduk lagi sebentar, bisa kita masukin teman-teman. Ini aku masak udah nggak aku pakein garam lagi ya teman-teman, karena aku rasa misonya udah cukup asin ya teman-teman. Aku pakai misonya udah cukup, jadi nggak usah pakai garam lagi teman-teman, pakai miso aja. Kayak gini teman-teman bentuknya ya, pucat kayak gini ya teman-teman. Ini rasanya gurih, asin teman-teman. Besarkan apinya, tunggu sampai mendidih teman-teman. Kalau sudah mendidih, ini bisa kita masukin daun bawang ya teman-teman. Ini aku liatin ya teman-teman, masih ada kotoran ikannya atau enggak sambil diliatin. Ini daun bawangnya masuk, diliatin ya teman-teman. Pokoknya kalau misalkan masih ada kotoran ikannya, kita bisa bersihin sampai bersih ya teman-teman. Ini ikan kuah misonya udah matang ya teman-teman. Nah menunya ini udah matang ya teman-teman. Ini ada ikan tongkol suwir pedas, ada tumis ubi jalar, sama ikan kuah miso. Ini udah bisa kita sajikan ya teman-teman. Aku mau bawa ke depan, aku mau kasih makan Helen, terus juga ada mertua makan.